Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Masriani Nasution, mata pelajaran simulasi digital pada kelas 10. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah mengoperasikan sistem komputer berbasis teks. Komponen sistem komputer. Komponen-komponen sistem komputer terdiri dari 3. Yang pertama, perangkat keras atau sering juga disebut dia dengan hardware. Perangkat keras atau hardware ini adalah perangkat yang berfungsi melakukan proses masukan, proses pengolahan data, dan proses keluaran. Atau perangkat keras ini sering juga disebut orang peralatan sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba. Peralatan sistem komputer yang bisa dilihat dan diraba contohnya ada dia monitor, ada dia CPU, ada dia keyboard, ada mouse, kemudian ada printer. Secara umum perangkat keras komputer dapat digambarkan seperti blok diagram di bawah ini. Ada di situ perangkat masukan. Perangkat masukan itu disebut juga dengan input device. Kemudian menuju ke perangkat proses. Perangkat proses di sini adalah CPU. CPU ini singkatan dari Central Processing Unit. Pada CPU lah semua proses pengolahan data terjadi. Kemudian masuk lagi kita ke perangkat keluaran. Perangkat keluaran itu sering juga disebut dengan output device. Bisa juga dari perangkat proses atau CPU, itu terlebih dahulu bisa dia menuju ke media penyimpanan atau storage device. Dari media penyimpanan kembali lagi dia ke perangkat proses. Kemudian dari perangkat proses baru kita tampilkan nanti hasilnya itu melalui perangkat keluaran atau output device. Inilah dia gambar blok diagram perangkat keras komputer. Yang pertama kita bahas perangkat masukan atau input device itu berfungsi memasukkan data untuk diproses menjadi informasi atau output. Contohnya alat yang kita pergunakan di situ adalah mouse dan keyboard. Kemudian B-nya Central Processing Unit atau CPU. CPU ini bisa juga dikatakan jantung dari segala komputer. Pada CPU inilah semua pusat pengolahan data yang telah kita masukkan melalui alat input dan hasilnya kita tampilkan dia melalui alat output. Perangkat keluaran atau output device berfungsi untuk menampilkan atau mencetak hasil proses masukan dan pengolahan data melalui komputer. Contohnya ada monitor, ada printer atau alat cetak, ada juga speaker. Ini memang tiga-tiganya ini termasuk dia contoh daripada alat output, tetapi masing-masing fungsinya berbeda. Kalau dia monitor itu menampilkan citra video. Kalau printer itu berfungsi untuk melakukan pencetakan, sedangkan speaker itu berfungsi untuk mengeluarkan suara. Yang D-nya ini ada dia media penyimpanan data. Data tadi sebelum kita tampilkan dia melalui alat output, bisa juga kita simpan terlebih dahulu ke media penyimpanan. Media penyimpanan itu contohnya ada hard disk, ada disket, ada CD-ROM, ada DVD, ada flash disk, dan lain-lain. Tetapi sekarang, alat penyimpanan yang sering kita pergunakan adalah flash disk. Komponen-komponen komputer yang kedua, selain daripada perangkat keras tadi, yang kedua ada dia perangkat lunak atau disebut juga dia dengan software. Software ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perangkat keras hardware dengan pengguna user atau brainware. Atau perangkat lunak ini sering juga disebut orang, software ini sering juga disebut orang, program yang berisikan perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Kemudian software ini hanya bisa kita baca, bisa kita lihat, tetapi tidak bisa kita raba. Lain hal dia dengan hardware. Kalau hardware itu bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita raba. Kalau software hanya bisa kita lihat dan kita baca, tetapi tidak bisa kita sentuh. Kenapa? Karena dia berada pada fisik komputer. Yang terakhir, yang ketiga di situ ada dia brainware atau user. Brainware atau user ini adalah orang yang mengoperasikan sistem komputer. Jadi apabila kita mengoperasikan komputer atau bekerja dengan menggunakan komputer, baru bisa kita dikatakan sebagai brainware atau user. Tetapi apabila kita di situ bekerja tidak menggunakan peralatan komputer, maka kita belum bisa dikatakan sebagai brainware atau user.
Sekian materi kita untuk hari ini. Lain kali kita sambung. Kemudian kalau ada nanti anak-anak kami yang belum mengerti atau ada pertanyaan, tolong diisi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.